Lapak takjil ini awalnya selalu ramai. Masakannya enak, pembelinya antre. Tapi perlahan, pembeli menghilang. Makanan basi dalam hitungan jam, dan tubuh penjualnya diserang sakit aneh yang gak masuk akal. Yang lebih mengerikan, ini dilakukan oleh orang yang setiap hari tersenyum dan memberi makanan. Ini kisah persaingan kotor di pasar Ramadan dan guna-guna yang hampir merenggut nyawa. Awalnya cuma jual takjil, berakhir hampir kehilangan nyawa. Bulan Ramadan baru masuk hari ketiga ketika Arum dan suaminya, Bagus, akhirnya memberanikan diri buka lapak takjil di pasar sore dekat lapangan desa. Lapangan itu biasanya sepi, cuma dipakai anak-anak main bola atau orang tua jalan santai. Tapi setiap Ramadan, tempat itu berubah jadi lautan manusia. Tenda-tenda kecil berdiri rapat, lampu bohlam kuning menggantung, dan suara orang saling sahut menyatu dengan aroma makanan yang bikin perut keroncongan. Arum dan Bagus bukan pedagang lama, mereka cuma pasangan biasa yang lagi berusaha bertahan hidup. Modalnya pas-pasan, hasil pinjam sana-sini, ditambah tabungan kecil yang sebenarnya disiapin buat kebutuhan lain. Tapi kondisi memaksa, harga kebutuhan naik, kerjaan Bagus lagi, seret, dan Arum gak mau cuma diam nunggu keadaan membaik. Mereka sepakat, selama masih Ramadan, mereka coba cari rezeki halal lewat jualan takjil. Sejak subuh, Arum sudah bangun lebih dulu. Dapur kecil mereka langsung penuh suara. Suara ulekan ketemu cobek, minyak panas mendesis, dan sendok yang bolak-balik ngaduk sayur lodeh di panci besar. Keringat sudah mengalir di pelipis Arum, padahal matahari belum tinggi. Dia bikin semuanya sendiri. Dari bakwan, tempe goreng, sambal, sampai kue-kue basah seperti klepon dan lapis. Arum percaya satu hal, kalau mau orang balik lagi, rasa gak boleh bohong. Semua harus segar, tanpa pengawet, meski capeknya bukan main. Bagus bantu sebisanya. Dia angkut panci ke motor, ngikat meja lipat, dan sore hari pasang tenda biru kecil mereka di pasar. Tenda itu sederhana, warnanya sudah agak pudar. Tapi Bagus pasangnya rapi, meja disusun lurus, spanduk kecil ditulis tangan sendiri oleh Arum. Takjil dan lauk rumahan. Pasar Ramadan sore itu ramai seperti biasa. Bau gorengan bercampur manis, kolak dan asap sate. Orang-orang lalu lalang sambil nenteng plastik. Anak-anak kecil lari-larian sambil pegang balon, sesekali nabrak kaki orang. Dewasa dan dimarahi setengah bercanda. Suara pedagang saling tawar-menawar, teriakan promosi, dan bunyi sendok logam saling beradu bikin suasana hidup. Lapak Arum diapit dua pedagang lama. Sebelah kiri ada Bu Darmi. Wajahnya keras, alisnya tebal, dan nada bicaranya selalu terdengar tinggi. Dari awal Arum sudah ngerasa Bu Darmi tipe orang yang gak gampang senyum. Kalau ada pembeli lewat, Bu Darmi sering ngomel sendiri, kadang melirik sinis ke arah lapak Arum. Sebelah kanan ada Bu Lastri. Kebalikannya, ramah, murah senyum, dan suka nyapa siapa saja yang lewat. Bu Lastri sering bilang ke Arum kalau dagangannya kelihatan bersih dan rapi. Hari pertama jualan, Arum sempat ragu. Tangannya gemetar pas nyusun kue di wadah plastik. Dia takut nggak laku, takut orang lebih percaya pedagang lama. Tapi menjelang maghrib, Arum bengong sendiri. Satu persatu wadahnya kosong. Bakwan habis, sayur lodeh tinggal kuah. Bahkan sambalnya diserok pembeli terakhir sampai bersih. Hari kedua malah lebih cepat. Belum azan asar, beberapa orang sudah antre. Ada yang bilang masakan Arum rasanya beda, lebih rumahan. Ada ibu-ibu yang sengaja balik lagi sambil bilang, kemarin beli di sini, suami saya suka. Arum senyum, tapi di dalam dada ada rasa aneh yang pelan-pelan muncul. Setiap kali lapaknya ramai, Arum ngerasa ada yang memperhatikan. Bukan sekadar melihat, tatapan itu terasa panas, menusuk dari arah kiri. Bu Darmi
beberapa kali nyeletuk keras. Bilang, pedagang baru sok laku, sok murah. Arum pura-pura nggak dengar. Dia pilih fokus sama pembeli, pilih sabar karena nggak mau ribut. Yang justru bikin Arum lengah adalah Bu Lastri. Hampir setiap hari, Bu Lastri mampir. Kadang cuma ngobrol, kadang bawa kue kecil atau gorengan dari lapaknya sendiri. Sembina makanan, Bu Lastri bilang dengan nada lembut, ini buat buka puasa, biar kuat jualan. Arum terharu. Di tengah persaingan pasar yang keras, masih ada orang yang kelihatan tulus. Arum sempat cerita ke Bagus, katanya Bu Lastri baik banget, beda sama Bu Darmi. Bagus cuma ngangguk, bilang tetap hati-hati. Tapi Arum yakin, nggak semua orang jahat. Sampai malam ke-7 Ramadan. Hari itu Arum pulang dengan badan terasa aneh. Bukan capek piat, tulang punggungnya ngilu seperti dipelintir dari dalam. Setiap melangkah, rasanya ada jarum yang menusuk pelan, tapi dalam. Arum pikir, cuma kecapekan. Dia minum obat pereda nyeri, lalu tidur. Tapi besok paginya, sakit itu nggak hilang. Justru makin terasa, punggungnya kaku, lehernya berat, dan sendinya nyeri tanpa sebab. Arum minum obat lagi, berharap sore nanti membaik. Malam berikutnya, saat Arum rebahan setelah tarawih, rumah mendadak terasa panas. Bukan panas biasa. Udara seperti terjebak. Keringat mengalir deras meski kipas angin muter kencang. Nafas Arum terasa berat. Lalu, dari atas atap, terdengar suara langkah pelan, seperti ada orang jalan mondar-mondar. Berhenti, lalu jalan lagi. Arum memanggil Bagus dengan suara gemetar. Bagus langsung naik ke atas buat ngecek. Atap kosong, gak ada siapa-siapa. Bahkan kucing pun gak kelihatan. Saat Bagus turun, Arum masih duduk memeluk lutut. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, Arum mulai sadar. Semua yang dialami bukan sekadar capek atau kebetulan. Ada sesuatu yang pelen-pelen masuk ke hidupnya. Sesuatu yang gak kelihatan, tapi terasa nyata. Dan sejak malam itu, Arum tahu ada yang gak beres. Sakit di badan Arum makin hari makin aneh. Awalnya cuma terasa ngilu di punggung dan bahu. Tapi lama-lama rasa itu menjalar sampai ke tulang-tulangnya. Setiap bangun tidur, Arum ngerasa badannya kayak habis dipukul semalaman. Pinggangnya kaku, lututnya nyeri, dan lehernya susah digerakkan. Yang paling bikin takut, sakit itu datang tiba-tiba. Seperti ada yang mencengkeram dari dalam, lalu menghilang, lalu datang lagi dengan rasa yang lebih tajam. Arum sudah minum berbagai macam obat, Pareda Neri, dari yang dijual bebas, sampai obat dengan dosis tinggi yang direkomendasikan tetangga. Tapi semua percuma, obat cuma bikin kepalanya pusing, sementara rasa ngilu di tulang sama sekali nggak berkurang. Beberapa kali Arum duduk sendirian di dapur, air matanya jatuh tanpa suara. Dia nggak berani nangis keras-keras, takut Bagus dengar dan ikut kepikiran. Tapi menahan rasa sakit itu rasanya jauh lebih menyiksa. Di saat kondisi badannya makin melemah, usaha mereka juga ikut hancur pelan-pelan. Lapak takjil yang biasanya ramai sekarang terasa asing. Pembeli yang dulu antre sekarang cuma lewat sambil melirik sebentar, lalu pergi ke lapak lain. Ada yang bahkan seperti nggak melihat lapak Arum sama sekali. Padahal tenda biru mereka masih di tempat yang sama. Makanan masih tersusun rapi, dan aroma masakan tetap semerbak. Arum sempat berpikir, mungkin rasa masakannya berubah. Tapi waktu dia cicipi sendiri, rasanya masih sama. Enak, nggak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, orang-orang seolah enggan berhenti. Suatu sore, sebelum berangkat ke pasar, Arum membuka wadah kue yang baru dia masak pagi itu. Dia ingin memastikan semuanya siap dijual. Begitu tutup wadah dibuka, hidungnya langsung mencium bau asam yang menusuk. Arum terdiam. Kue-kue di dalamnya berubah warna. Permukaannya berlendir, lengket, dan terlihat seperti sudah disimpan berhari-hari padahal belum.
Genap 1 hari, Arum menjatuhkan diri, duduk di lantai dapur. Tangannya gemetar. Ini bukan pertama kalinya makanan cepat rusak. Tapi kali ini, yang paling parah, beberapa hari sebelumnya, sayur yang baru dimasak sore sudah basi malam harinya. Minyak goreng cepat keruh dan berbau. Semua terasa nggak masuk akal. Malam itu, teror yang selama ini cuma terasa di badan dan usaha berubah jadi sesuatu yang benar-benar nyata. Arum terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak. Dadanya berat, seperti ditekan sesuatu. Saat matanya terbuka, pandangannya langsung tertuju ke ujung kasur. Di sana, ada sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Guling yang biasanya tergeletak di samping kaki, sekarang berdiri, tegak. Perlahan, kainnya terangkat sedikit demi sedikit, membentuk kepala, badan, dan kaki yang terbungkus rapat. Sosok itu diam, tapi auranya terasa menekan. Udara di kamar jadi dingin, meski sebelumnya panas. Arum ingin bergerak, tapi badannya kaku. Nafasnya tersendat. Saat sosok itu condong sedikit ke depan, Arum menjerit sekuat tenaga. Teriakannya memecah malam. Bagus terbangun, langsung menyalakan lampu. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Guling jatuh tergeletak biasa di lantai, seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Arum menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat. Bagus memeluknya sambil terus bertanya apa yang Arum lihat. Tapi Arum cuma bisa menggeleng sambil terisak. Sejak malam itu, Arum gak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap pejam mata, bayangan guling berdiri itu selalu muncul. Hari-hari berikutnya jadi makin berat. Sakit di badan makin sering kambuh. Lapak makin sepi. Pikiran Arum kalut. Dalam kondisi frustasi dan putus asa, Arum nekat minum obat pereda nyeri, lebih dari dosis yang seharusnya. Dia cuma ingin rasa sakit itu berhenti, meski sebentar saja. Beberapa jam kemudian, badan Arum drop. Pandangannya kabur, kepalanya berputar, dan perutnya mual hebat. Bagus panik melihat Arum terkulai lemas di sofa. Untung Santi, sahabat Arum, datang berkunjung sore itu bersama suaminya Denny. Begitu melihat kondisi Arum yang pucat, bibirnya kebiruan, dan matanya kosong, mereka langsung panik. Santi buru-buru membantu Bagus menenangkan Arum. Dengan suara pelan tapi tegas, Santi berkata, "Rum, ini bukan sakit biasa. Aku takut kamu kena sesuatu." Kalimat itu membuat Arum merinding. Selama ini, dia juga merasa hal yang sama, tapi gak berani mengucapkannya. Lewat kenalan Denny, mereka akhirnya minta bantuan seseorang bernama Gibran. Seorang pria indigo yang dikenal bisa melihat dan merasakan hal-hal yang gak kasat mata. Malam itu juga, Gibran datang ke rumah Arum. Begitu melangkah masuk, wajah Gibran langsung berubah. Dia berhenti di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. "Panas dan kotor," katanya singkat. Gibran bilang, Arum kena guna-guna tingkat berat. Energinya dikunci, badannya dijadikan media, dan rezekinya ditutup pelan-pelan. Bukan cuma buat menyakiti, tapi buat menghancurkan. Malam itu juga, Gibran ikut ke pasar Ramadan. Lampu-lampu masih menyala, tapi suasananya terasa berbeda. Saat berdiri di depan lapak Arum, Gibran langsung jongkok. Tangannya menggali tanah pelan-pelan. Di bawah Maya, beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan benda-benda yang bikin semua orang terdiam. Jarum, paku, berkarat, dan segumpal rambut yang dibungkus kain hitam. Arum lemas, lututnya hampir gak kuat menopang tubuhnya. Tapi yang bikin semua orang merinding, Gibran berdiri dan menunjuk ke arah kanan lapak. Bukan ke Bu Darmi yang galak dan terang-terangan membenci, tapi ke Bu Lastri, ibu yang selama ini ramah, ibu yang sering memberi makanan, ibu yang selalu tersenyum. Di saat itulah Arum sadar, teror yang menghancurkan hidupnya selama ini datang dari orang yang paling gak dia curigai. Gibran berdiri agak menjauh dari lapak sambil menutup mata sesaat. Wajahnya tegang,
seperti menahan sesuatu yang berat. Lalu dia membuka mata dan menatap Arum dengan sorot yang bikin dada Arum makin sesak. Yang paling sering senyum, Cat, yang paling iri, kata Gibran dengan suara berat dan pelan. Tapi tiap katanya terasa menancap. Arum langsung menoleh ke arah Bu Lastri. Ibu itu sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya tetap ramah. Senyumnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Nggak ada yang kelihatan aneh. Tapi setelah apa yang Gibran temukan di bawah lapak, Arum nggak bisa lagi melihat senyum itu dengan cara yang sama. Gibran menjelaskan pelan-pelan. Bu Lastri sudah lama pakai cara kotor buat menyingkirkan saingan. Bukan cuma ke Arum, tapi ke beberapa pedagang lain sebelumnya. Bedanya, kali ini Arum dianggap ancaman besar karena dagangannya cepat laku. Media guna-guna dikirim lewat 2 jalan. Pertama, lewat makanan yang sering Bu Lastri kasih, yang kelihatannya tulus, tapi sudah dicampur sesuatu. Kedua, lewat benda-benda yang ditanam diam-diam di bawah lapak saat subuh, ketika pasar masih sepi dan orang-orang belum datang. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa ribut, tanpa emosi, tetap senyum, tetap ramah. Arum gak sanggup berdiri lama-lama, kakinya lemas. Bagus menopang tubuhnya, sementara Santi memeluk bahunya dari belakang. Arum ngerasa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan cuma karena sakit di badan atau usahanya hampir hancur, tapi karena kepercayaannya dipermainkan. Malam itu juga, Gibran minta ritual pembersihan dilakukan, nggak bisa ditunda. Energi di tubuh Arum sudah terlalu kotor. Kalau dibiarkan lebih lama, dampaknya bisa lebih parah. Ritual dilakukan di rumah Arum. Lampu dipadamkan. Hanya lilin dan lampu kecil yang menyala. Udara terasa berat, seperti ada tekanan yang gak kelihatan. Arum duduk di tengah ruangan. Tubuhnya dibalut kain tipis. Air doa sudah disiapkan dalam ember beser. Bau kemenyan bercampur wangi dondonan memenuhi rumah. Saat air doa mulai disiramkan ke kepala Arum, tubuhnya langsung bergetar. Nafasnya memburu, matanya terpejam. Bibirnya bergetar seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Gibran membaca doa dengan suara rendah tapi tegas. Bagus dan Santi hanya bisa menatap sambil berdoa dalam hati. Beberapa menit kemudian, Arum muntah. Cairannya hitam, pekat, baunya menyengat. Bukan seperti muntah biasa. Tubuh Arum kejang. Tangannya mencengkeram lantai. Kakinya menendang-nendang tanpa sadar. Bagus panik, tapi Gibran memberi isyarat agar tetap tenang. Media guna-guna yang ditemukan di bawah lapak dibakar di luar rumah. Saat kain hitam itu terbakar, api sempat membesar dan mengeluarkan bau anyir yang bikin perut mual. Angin malam berhembus, aneh, seperti berputar di satu titik, sebelum akhirnya tenang kembali. Setelah semua selesai, Arum terkulai lemas. Nafasnya masih berat, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Perlahan, dadanya terasa ringan. Rasa ngilu yang selama ini mencengkeram tulang-tulangnya mulai berkurang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Arum bisa menarik napas panjang tanpa rasa sakit. Malam itu Arum tertidur pulas, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa panas, tanpa suara langkah di atap. Keesokan harinya, Arum bangun dengan badan yang masih lemah, tapi jauh lebih baik. Dia ikut Bagus ke pasar, meski cuma duduk di belakang lapak. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di sekitar lapak terasa lebih lega, nggak pengap, enggak perot. Menjelang sore, satu persatu pembeli datang lagi. Ada yang langsung bilang kangen masakan Arum. Ada yang heran, kenapa kemeran-kemeran lapaknya sepi. Takjil Arum kembali habis, seperti hari-hari awal dulu. Makanannya normal, nggak basi, nggak berlendir. Aromanya segar. Hari demi hari, kondisi Arum terus membaik. Sakit di tulang makin jarang muncul. Tidurnya nyenyak, senyumnya kembali. Meski sekarang lebih hati-hati. 3 hari setelah ritual itu, kabar aneh menyebar di pasar. Lapak Bu Lastri tutup. Katanya,
Bu Lastri sakit mendadak. Ada yang bilang demam tinggi, ada juga yang bilang sering teriak sendiri di rumahnya, enggomong, enggak jelas, marah-marah ke dinding. Beberapa tetangga mengaku sering dengar suara benda jatuh tengah malam dari rumah Bu Lastri. Arum mendengar semua itu tanpa rasa senang. Nggak ada puas, nggak ada dendam. Hatinya justru terasa kosong. Arum cuma belajar satu hal penting dari semua yang dia alami. Di tempat cari rezeki, nggak semua senyum itu tulus. Dan persaingan yang kotor selalu minta tumbal, cepat atau lambat. Sejak kejadian itu, Arum dan Bagus jadi lebih waspada. Mereka tetap ramah ke siapa saja. Tapi nggak gampang percaya. Setiap makanan dari orang lain selalu ditolak dengan halus. Setiap langkah dijalani dengan doa. Mereka percaya satu hal yang selalu diingat sejak hari itu. Rezeki nggak perlu direbut. Kalau bukan hak kita, cara sebusuk apapun nggak akan bikin itu bertahan. Dan sampai sekarang, di pasar Ramadan dekat lapangan desa itu, masih ada orang yang berbisik-bisik. Katanya, di bawah salah satu lapak takjil, tanahnya belum benar-benar bersih. Kadang, kalau malam sudah terlalu sepi, ada yang ngerasa lapaknya dingin sendiri. Ada juga yang bilang, bau anyir suka muncul tiba-tiba. Padahal nggak ada apa-apa. Entah itu cuma cerita orang-orang, atau sisa dari perbuatan kotor yang pernah ditanam di sana. Yang jelas, Arum gak pernah mau tahu pasti. Karena dia sudah cukup belajar bahwa dalam urusan rezeki, yang paling berbahaya bukan saingan yang terang-terangan membenci, tapi mereka yang tersenyum sambil menyimpan niat paling gelap. Dan cerita pun tamat.